Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room Metro TV dengan Gus Hotman dan Ajeng Only at Metro TV. Mas Gus aja hari ini. Saya sudah resmi nama saya Gus. Oke, mulai sekarang berarti namanya harus tetap Gus Hotman. Gus Hotman. Oke, ada perkara menarik pada malam hari ini yang akan kita kupas menyangkut tentang harta gonogini berujung penjara. Betul Gus Hotman? Harta gonogini berujung penjara, nasib wanita di Indonesia. Bisa begitu ya? Oke, jadi kita sudah kedatangan narasumber sekarang yang salah satu yang utama adalah Ibu Cincin atau Tri Sulawati, adalah kasus perceraian paling heboh di Surabaya. Paling heboh di Surabaya, Jawa Timur ya? Paling heboh di Surabaya, ya. Dan juga ditemani oleh putrinya bernama Lawrence. Oke, satu lagi ada teman kau ini Bang. Adik kelas saya Dr. Asep, mantan hakim senior. Dan kita juga punya Pak Frans Barung Mangera selaku Kabid Humas Polda Jawa Timur yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Halo Pak Frans. Halo Pak Frans, apa kabar? Makin ganteng aja nih. Abang, ya. kita yang paling ganteng. Selamat malam, Bajeng. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Hot Room Metro TV. Nah, sebelumnya kemarin karena Abang udah pulang duluan, saya sudah sempat mendengarkan curhatan dari Jenny, salah satu anak dari Ibu Cincin, tentang apa yang ia alami selama proses penceraian, selama dia masih kecil. Ternyata ada hal yang begitu buruk sehingga dia mendukung proses penceraian ini. Kita curhat simak. dari seorang putri ya, curhat atas seorang perceraian putri. bapak ibunya ya. Oke, ya, kita gimana? Jadi kayak tahun 2013, mama saya kayak minta bercerai dengan ayah saya karena emang kayak environment-nya sudah nggak bagus kan. Kayak we live in an abusive environment. Dari tahun 2013 sampai 2019 ini masalah belum selesai. Belum Apa selesai. jadi permasalahannya? Banyak kayak masalah-masalah ngelaporin ke polisi sampai mama saya masuk ke penjara. Mama saya dituduh untuk mencuri uang dari pekerjaan, dari bisnis yang mereka kerja barengan. Aku mendukung orang tua saya untuk cerai karena menurut saya itu bagus untuk mereka berdua dan untuk aku dan adik-adik aku juga. Dari kecil aku sudah sering disetrap. Kalau disetrap kan normal kan, semua orang pernah disetrap. Kalau aku disetrap pakai dipukul, pakai diusir dari rumah. Adik aku pernah roti itu dibuka, dilempar ke lantai, diinjek-injek, adik aku suruh makan dari lantai. Malah kayak mama saya pas minta menggugat cerai itu nggak minta apa-apa, nggak minta haknya, nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Jadi pokoknya pengen keadilan agar keluarga kamu bisa cerai dengan tenang dan kamu juga tidak diusik lagi, Iya. mama juga tidak diusik. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya. Kita tanya nanti sama Hot Room Metro TV apa yang menjadi solusi dari kasus Jenis dan keluarga serta Ibu Cincin. Yang menjadi narasumber utama adalah Ibu Cincin, ya, Tri Sulawati. Boleh diceritakan apakah benar begitu Anda berniat mau cerai, ya, begitu Anda berniat mengutarakan niatnya mau cerai kepada suami, Anda dilaporin polisi? Karena ada ketidakcocokan ya, karena memang dorongan dari anak saya, karena selama perkawinan ya pendek kata Gunawan memperlakukan saya tidak dengan baik lah, bukan terhadap saya saja tapi terhadap ketiga anak saya, sehingga saya memberanikan diri untuk melakukan gugatan cerai di pengadilan. Sebenarnya nggak ada yang sulit, pada waktu itu saya juga nggak ngomong harta, nggak, saya cuma minta ketiga anak saya. Tetapi pada waktu itu setelah saya melakukan gugatan, pagi hari siang itu adiknya Gunawan kandung Sugiarto mendatangi saya di kantor saya. Pada waktu saya ada Lawrence juga di kantor. Sugiarto mengatakan pada saya diminta kalau melakukan gugatan cerai itu bukan di pengadilan. Tapi saya diminta ke notaris dulu, dia yang atur gitu. Artinya dia bilang kalau kamu mau cerai saya ngatur, kamu ikut saya, bilang gitu ke notaris. Karena saya nggak mau, saya bilang saya tuh butuh status karena gitu, karena saya punya anak 3 yang masih kecil-kecil, saya butuh bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya saya yang tidak menyangka dari kejadian itu, tiba-tiba jam 8 malam saya dikabari oleh karyawan saya, Ita, itu WA saya, SMS pada waktu itu, Bu Cincin, saya ditangkap polisi. Kemudian hari itu juga saya dan Lawrence ke kantor polisi. Di situ mohon maaf, suasana di kantor polisi saya melihat ada Sugiarto udah ada di kantor polisi, termasuk ada Pak Edward, pengacaranya Pak Gun juga. Dan mulailah babak baru dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya dimasukkan dalam satu ruangan. Sebelumnya saya mengatakan pada polisi, Pak,
Ita ini nggak mencuri, saya bilang gitu. Dia nggak salah, saya memang yang menyuruh. Karena memang pada waktu itu Gunawan minta audit, sehingga saya minta. Jadi karena Anda mau cerai, Iya. jadi ibu minta dilakukan audit terhadap semua dokumen perusahaan kalian, ya. Terus apalagi? Permintaan itu dari Pak Gun. Jadi Oke. Pak Gun menulis surat pada saya. Karena saya sebagai dirut ya komisaris, sebenarnya surat itu aneh. 7 Juni saya ingat Pak Gun menulis surat sebagai komisaris menyatakan dia minta audit dari tahun 2002 sampai terakhir. Jadi Bu Cincin memimpin perusahaan bersama Iya. sebagai suami istri, ya, iya. suami istri. Cincin dirutnya. Mulai dari Iya. nol ya, dari Iya, nol ya. dari nol. Sampai berapa puluh tahun? 19 tahun. 19 tahun berusaha mendirikan perusahaan dengan manajemen yang sebenarnya Suami istri. manajemen suami istri lah, walaupun didirikan perusahaan tapi uang untuk beli kerupuk pun diambil dari kas perusahaan gitu loh. Formalnya PT tapi sebenarnya sehari-hari Iya, sehari-hari adalah kekeluargaan dan tidak ada perjanjian harta gono gini Nggak kan. ada. Terus gara-gara minta Karena cerai. dilakukan sesudah mau cerai tentu kan mau diaudit oleh akuntan dulu Iya. mengenai harta perusahaan, tiba-tiba Anda dilaporin polisi atas mencuri dokumen. dianggap mencuri dokumen. Iya. Padahal Anda melakukan itu untuk Iya. apa? Untuk audit. Untuk audit. Padahal permintaan audit itu juga dari Pak Gun sendiri, bukan dari saya. Pada waktu itu saya jadi, tanya Pak Gun. jadi Pak Asep diterapkan langsung pencurian dokumen, padahal di pasal 367 KUH pidana kan, kalau suami istri itu tidak ada perjanjian pisah harta, tidak dianggap pencurian, Ya, gitu harta kan? bersama begitu ya? Satu ini kan berbentuk PT. Iya. Kalau berbentuk PT kan semua RUPS dong yang Iya. nentuin kan Iya. satu itu. Kedua, kalau itu kewenangan direktur berhak berbuat apapun kan. Termasuk minta audit gitu Dia kan? tahu itu boleh Ya. aja. Ini Dia yang yang minta bisa komisaris yang minta kan. komisaris, iya. Nah, sekarang Apalagi manajemen keluarga. ya menurut gue tetap karena ini berbentuk PT kan berlaku aturan undang PT kan. Iya. Nah, artinya ketika apa yang dilakukan oleh direktur ya kewenangan. Kalau salah nanti kan RUPS dipertanggungjawabannya. Kedua, komisaris sepanjang bisa menegur nanti di RUPS kan, bukan dengan melaporkan secara pidana. Iya. Ya, oke. Anda terus kemudian dilaporkan. Dilaporkan polisi waktu itu aku nggak ngerti aku dilaporkan tuh apa. Jadi pada waktu itu jujur ngomong pengacaranya langsung ngomong sama saya dengan anak saya, Cincin kamu nyerah. Kalau kamu nggak menyerah, Menyerah apa? ya artinya aku waktu itu nggak paham ya menyerah. Kalau enggak kamu ditahan, bilang gitu. Artinya harta Menyerah jangan, apa? Mungkin maksudnya seperti menyerah itu, harta ya. serahkan Hartanya gimana? serahkan semuanya. Adiknya kan siangnya kan bilang saya disuruh ke notaris untuk mungkin menyerahkan semua harta saya lah, artinya hak saya lah, artinya seperti itu. Pokoknya jangan Serahkan turut harta campur perusahaan. ekonomi gitu. Ya. Bukan, ya artinya saya waktu itu pokoknya dalam perjalanan saya di pelaporan polisi, memang dari penyidik juga, dari mereka juga mintanya 2 hal yang diminta dari saya. Saya mencabut gugatan cerai dan saya menyerahkan hak saya sebagai istri. Artinya dia mengenyampingkan haknya untuk harta gono gini gitu loh. Ya nggak bisa. Sejak di undang-undang perkawinan, sejak perkawinan ya ini ada kecuali Ya. kalau ada perjanjian perkawinan. Ya. Ya, dan itu Akhirnya Ya akhirnya semalam itu aku sama anakku nggak dipulangin di Polres. Ada fotonya nih, ini juga Sampai- diliput. Ini yang kedua. Jadi yang kedua. anak saya Mana ini dia di fotonya Polres tuh? 2 kali. Jadi Ya. yang pertama aku nggak dipulangin 1 malam 24 jam. Kemudian itu yang kedua. Jadi itu di bulan Juli. Kemudian pada Kejadian waktu yang sama itu diulangi malam lagi. tahun Idul Fitri. Kemudian setelah itu mulailah saya banyak dipres, akhirnya Diancam. Saya dan anak saya juga pernah disekap sama Pak Gun, suami saya itu di dalam satu ruangan. Mungkin anak saya juga bisa cerita, dikunci dari luar, lampu dan AC dimatikan. Tapi saya tetap bertahan, saya tetap minta cerai demi masa depan saya. Kemudian mulailah di bulan November, tiba-tiba saya dinaikkan tersangka. Dan dalam waktu yang begitu cepat, kemudian saya benar-benar ditahan pada waktu itu. ditahan oleh Polrestabes Polrestabes ditahan. Surabaya. Jadi pada waktu saya datang untuk BAP, saya BAP mulai jam 2 siang sampai jam 3 malam. Setelah jam 3 malam saya suruh tanda tangan, saya melihat bahwa BAP itu udah terisi. Jadi yang ditulis adalah bukan BAP, adalah atas jawaban saya. Saya waktu itu saya nggak mau tanda tangan. Saya bilang, aku nggak menjawab seperti itu. Kenapa saya harus tanda tangan? Akhirnya ya dengan satu inilah
Akhirnya saya minta ganti sampai jam 5, akhirnya saya benar-benar nggak dipulangin. Itu form kuning penangkepan, saya langsung suruh tanda tangan, sampai hari ini saya nggak mau tanda tangan, kemudian saya benar-benar ditahan. Kemudian besok... Berapa hari ditahan di Polres Tabes Surabaya? Saya ditahan di Polres 1 minggu, kemudian di Medaeng 1 bulan setengah, jadi totalnya 1,5 bulan. Kemarin bilang saya di Borgol terus ya? Iya, jadi pada waktu saya ditahan tanggal 14, saya ingat tanggal 15 anak saya ini datang, dia bilang dia nggak mau pulang, yang seperti di foto itu. Anak saya sempat tidur di ruang penyidik, dikunci dari depan juga. Terus kemudian anak saya cuman bilang saya nggak mau pulang karena dia tahu saya akan di sel. Kemudian jam 5 pagi pada waktu anak saya tidur, saya diturunin dan saya benar-benar di sel setelah itu. Saya Di langsung Kejaksaan Kejari Surabaya berapa hari bisa langsung limpah P2 itu kurang lebih 3 hari. 3 hari langsung limpah. Pengadilan, singkat cerita oleh pengadilan diputus dihukum. Bebas murni. Oh, bebas murni. Bebas murni inkra sampai Mahkamah Agung. Sampai Mahkamah Agung dia Iya. dibebaskan dengan alasan itu kan harta keluarga. Dan memang nggak ada pencurian. Dan Aku tidak ada nggak pencurian, mencuri. hanya gara-gara Pokoknya mau sekarang audit. kita hormati kan, kebetulan hakimnya bener kan? Benar, Artinya dibebaskan iya. ya sudah, bersyukur Iya. kan? Oke. Nah, selain itu saya nggak cuma dilaporkan dalam 1 LP, tapi ada 6 LP. Jadi di Polda Setelah Jatim. kejadian itu ada laporan Enggak, lagi. jadi begitu saya tanggal 14 tuh ditahan, tanggal 15 dari Polda Jatim datang ke Polrestabes untuk BAP saya dalam pelaporan yang lainnya yang dilakukan oleh pengacaranya Pak Gunawan. Jadi beruntun lah, LP itu beruntun ya. Saya tahu itu adalah penekanan, artinya kamu nyerah atau enggak. Karena seperti dia itu. tetap tidak mau menyerah atas harta gunung gini. Akhirnya kamu gugat cerai. Aku tetap gugat Tetap gugat cerai, cerai, terus? jalan ya? sampai akhirnya setelah cerai putus di PN, kemudian saya ini kan di PN saya dilaporkan sampai Mabes Polri juga, pokoknya banyak LP lah, yang sampai sekarang akhirnya udah SP3, yang di Polda Jatim 3, yang di Mabes tinggal 1, tapi saya yakin bisa buktikan juga itu nggak Oke, ada. baik. Oke, nanti kita akan juga mendengarkan keterangan dari Bapak Frans Barung Mangera yang sudah hadir bersama kami di Surabaya. Tetapi setelah break berikut ini jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Ketemu lagi di Hot Room dengan Gus Hotman dan Ajeng Onliet Metro TV dengan narasumber utama kali ini adalah Ibu Cincin, kasus heboh Surabaya. Oke, kita sudah bergabung dengan Pak Frans Barung Mangera selaku Kabid Humas Polda Jawa Timur yang telah bergabung bersama kami di Surabaya, Jawa Timur. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ada pencurian di dalam rumah tangga? Apakah ini valid Ya, untuk tidak ada perjanjian diproses? pisah akad itu. Karena di Undang-Undang 174 367 ya? ini kan nggak ada semua harta bersama saat kita menikah ini memang udah jadi harta bersama gitu ya? Nah, kami melihat bahwa kasus ini sebenarnya adalah kasus yang internal ya antara suami istri pada saat itu. Namun berkembang menjadi kasus yang berakibat saling melapor. Bahkan pihak-pihak eksternal dari keduanya juga saling mencampuri. Misalnya contoh, mertua ikut campur. Dan kemudian ada saksi dari berbagai pihak keluarga. Dan bahkan juga ada yang menguatkan. Dan ini semua kita lakukan menampung ya, tidak ada satupun dari pihak Poltabes, Krimum dan Krimsus, ini semuanya ada laporannya. Ini semua menerima, kita menerima laporan ini. Walaupun memang kita melakukan pemeriksaan itu awalnya dan kemudian kita SP3 kan dari 4 pelaporan yang dilakukan oleh Saudara Gunawan. Nah, tinggal masih ada pelaporan yang 2017 yang dilakukan oleh Ibu Cincin masih berjalan di Krimum. Walaupun dari Poltabes juga sudah SP3-kan, dari Krimsus juga sudah meng-SP3-kan. Nah, kasus ini kita harapkan memang bisa selesai artinya bukan hanya saling melaporkan lah. Kan ini ada hubungan yang sebelumnya, yaitu hubungan suami istri dan hubungan korporasi yang dijalankan oleh keduanya. Kita harapkan bisa selesai lewat situ sebenarnya dari pihak keluarga, tetapi ini justru saling melaporkan. Nah, kami dari pihak kepolisian tentunya menyampaikan kepada semuanya apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Poltabes, Krimum dan Krimsus, ini sudah jelas koreksi yang dilakukan, apapun yang terjadi ada yang namanya ruang koridornya. Kami tidak ingin membahas substansi di sini, silakan dilakukan saja, baik
melalui pra-peradilan, baik itu koreksi yang lain. Nah, sehingga kita siap saja untuk menjalani apapun yang menjadi masukan daripada eksternal, baik itu pengacara dan sebagainya nantinya. Ada keanehan di sini. Pada saat sesudah hampir 19 tahun nikah, tiba-tiba membuat perkara dengan ibu kandungnya, seolah-olah si suami ini punya hutang ke ibu kandungnya. Dan kalau benar nanti hutang tersebut tentu akan dibayar dari harta Gonogini Ke ibunya. ke ibunya. Jadi itu akan mempengaruhi harta Gonogini. Jadi berarti kasus abal-abal gitu yang dibuat-buat ya Bang ya? Dugaan kasus abal-abal, Oke. hutang abal-abal. Dan gimana perkembangan daripada laporan Ibu Cincin atas dugaan utang abal-abal tersebut, Pak Kabid? Pak Gus Hotman, saya sudah menyampaikan tadi bahwa ada beberapa yang sudah kita lakukan SP3 ya, termasuk utang abal-abal ini. Tetapi dalam perkembangannya justru yang bersangkutan bukan lagi mengakui sekian ratus miliar itu, tetapi hanya 100, kalau tidak salah 120 ya. Dibuat hal yang baru lagi setelah kita SP3 kan, dan diakui. Bahkan secara perdata Ibu Cincin sudah memasukkan ini ke pengadilan dan dimenangkan, kalau tidak salah dimenangkan oleh Ibu Cincin sendiri terhadap putusan perdata itu. Tetapi laporan saudara Gunawan ternyata melaporkan lagi dengan hutang baru lagi. Nah, kami juga tentunya berpikir tidak ada yang namanya kepolisian dimanapun juga untuk menolak suatu laporan itu. Nah, sehingga kita melakukan SP3. Kasus pelaporan dilaksanakan oleh saudara Gunawan, kalau nggak salah sekitar 640-an miliar itu. Nah, ketika kita melakukan penyelidikan itu dan melakukan cross check apa yang disodorkan buktinya, baik yang disodorkan oleh mertua ibu yang dulu tanda kutip mertua Ibu Cincin yang dulu maupun saudara Gunawan, ternyata tidak valid data itu. Data itu tidak valid, kita menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa kita lanjutkan. Melalui gelar perkara akhirnya kita SP3-kan. Di dalam perkembangannya ternyata di 2018 yang bersangkutan melaporkan kembali ke Polda Jawa Timur dengan bukti yang lain, menyatakan bahwa tidak sebesar itu utangnya, hanya sebesar kalau tidak salah 100 lebih miliar. Nah, kami berkeyakinan juga untuk melakukan yang namanya penyelidikan awal lagi, untuk cross check lagi data itu. Dan saya harapkan memang ya, ini saling terus-menerus melapor. Nah, harapan kita sebenarnya ya, beberapa kasus ini sudah kami lakukan SP3 baik dari saudara Gunawan maupun Ibu Cincin. Nah, kita tentu saja mempunyai yang namanya ruang koridor. Kami tidak masuk ke substansi pada malam hari ini. Silakan saja diulas, kita siap untuk melakukan yang namanya jawaban baik di ruang mana saja terhadap kasus yang terjadi ini. Tetapi intinya bahwa tidak ada satu kepolisian pun yang menolak satu laporan daripada masyarakat. Saya kira demikian. Oke. Malam Pak Frans, dengan saya Antoni, kuasa hukum dari Ibu Cincin. Izin saya koreksi sebentar Pak. Tadi yang terkait SP3 Bapak katakan mungkin itu adalah terkait kasus yang di Krimsus. Kami ada 2 laporan polisi di Polda Jatim, satu di Krimsus terkait pencemaran nama baik, satu lagi yang di Krimum, itu yang terkait tadi yang disebut oleh Pak Hotman terkait utang abal-abal. Yang di Krimum dapat kita pastikan sampai sekarang tidak pernah di SP3. Sebagai buktinya Ibu Cincin sampai sekarang belum ada terima SP2HP yang menerangkan adanya penghentian pendidikan. Bahkan perkembangan terakhir kami dapatkan, ini mohon kamera agar disorot, terlapor yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama saudara GAW dan saudari LA itu sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Jatim. Tapi akhir-akhir ini banyak saksi mengatakan kepada kami, wartawan juga banyak mengatakan kepada kami, 2 terlapor ini bebas berkeliaran di Surabaya. Jadi pertanyaan kami ke Pak Frans, kalau untuk kasus prostitusi online kami lihat Polda Jatim sangat tegas. Artisnya bahkan ditangkap. Tapi kenapa terhadap pengusaha kaya kok belum ditangkap Pak 2 orangnya? Terima kasih Pak. Pak, sudah DPO bilang. Padahal sudah DPO Pak. Terima kasih ya pertanyaannya. Memang benar itu. Yang di SP3 kan di Krimsus yaitu pencemaran nama baiknya. Kan saya sudah menyatakan tadi bahwa saudara Gunawan juga melaporkan hutang abal-abal itu. Anda mungkin kurang menyimak, itu yang kami SP3-kan. Sedangkan yang dilaporkan Ibu Cincin di Krimum belum pernah kami SP3-kan.
yang saudara Gunawan melaporkan kepada kami 640 hutang abal-abal itu. Kalau tidak salah. Saya rinciannya belum saya hitung secara rinci, tetapi sebesar itu. Dan kemudian saudara Gunawan karena di SP3 kan memasukkan lagi laporannya. Mereview kembali bukan 640 miliaran tetapi 100 miliaran dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ini belum kami lakukan lagi penyelidikan seperti yang sebelumnya. Nah, mengenai pertanyaan saudara sekarang ya, bagaimana tentang DPO yang saudara dikeluarkan? DPO itu sudah kita cabut ya setelah yang bersangkutan berada di Indonesia. Ini setelah kita mendapatkan laporannya. Nah, pertanyaannya sekarang lagi kepada saudara kepada Polda Jawa Timur, kenapa tidak dilakukan penangkapan pada saat itu? Yang bersangkutan proaktif sendiri datang dan minta diperiksa di Polda. Kita memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka kok, dua-duanya. Nah, mengenai penangkapan dan penahanan kepada yang bersangkutan, tentunya kita harus merujuk kepada KUHP. Tidak ada satupun juga yang kita paksakan untuk menahan apabila yang bersangkutan memang kita anggap proaktif. Kemudian yang kedua tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berdasarkan data-data subjektif dan objektif itulah maka penyidik tidak melakukan penahanan itu. Ini yang dimengerti juga oleh pengacara. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kabit. Salam Pak Kabit, terima Surabaya. kasih. Ya. Terima kasih telah bergabung di Hotrum. Pak Asep, gimana? kalau seseorang sudah DPO, ya, dan tiba-tiba nongol di kantor kepolisian, Proaktif dianggap. ya, anggaplah itu proaktif. Apakah memang begitu saja bebas lagi pulang? Ya, kan istilahnya juga DPO, Ya. daftar pencarian orang. Ya. Orang ini dicari, Ya. kan yang berwenang kan entah kepolisian, Ya. entah kejaksaan, Ya. ya atau imigrasi dan sebagainya atau Ya. KPK. Nah, ketika orang ada, ya ditangkap. Harusnya ditangkap ya. Kan namanya DPO dicari. Benar. Ketika dicari orangnya nongol, ya ditangkap. Yang kedua pertanyaan saya, dalam kasus ini juga pada saat dia masih DPO di luar negeri belum balik, tiba-tiba mengajukan pra-peradilan waktu status dia Nah, sebagai itu bisa tersangka, nggak tuh? itu gimana tuh? Nah, persoalannya kan dia di luar negeri. Ya. Artinya dia kan memberi kuasa sama Benar. abang sama ini. Iya. Persoalannya apa surat kuasanya dilegasi Sudah oleh selesai. kedutaan kita sana nggak? Ya. Sudah. Persoalannya. Terima kasih. Nah, Ya. kalau dia belum surat kuasa dilegasi dia pelaku di pengadilan ya nggak boleh. Karena surat kuasa itu surat edaran Mahkamah Agung mengatur. Ya. Ketika klien memberikan kuasa kepada pengacaranya, Ya. dilegalisir nggak oleh kedutaan besar yang ada ketika dia di negara Nah, itu Singapura. harus- Oke, kita lanjutin lagi perdebatan yang seru ini usai Ya. jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hot Room Metro. Ketemu lagi di Hot Room. Jadi gimana Bu Cincin? Apalagi yang mau diutarakan? Katanya saya sudah karena sudah mau bagi harta gono gini karena udah cerai, tiba-tiba tiba-tiba dua kali Dugaan si suami kasus abal-abal. dugaan mengatakan seolah-olah ada hutang si Ada suami hutang kepada ratusan mertua. miliar. Bisa dijelaskan? Jadi gini, saya kan mengajukan gugatan cerai kan bulan 7. Ya. Ternyata saya baru mendapatin bukti, ternyata di bulan 8, setelah saya dilaporkan polisi itu, ibunya seolah-olah menggugat Pak Gun, suami saya itu di pengadilan. Seolah-olah Isi gugatannya? isi gugatan bahwa saya dan Pak Gun itu berhutang. Tahun 97 hutangnya 7,5 miliar, dikuruskan emas menjadi 165 miliar. 165 miliar tiba-tiba. Iya. Padahal juga pernah tahu ada utang dalam Enggak. hidupmu. Terus Sejak tahun kemudian 97 itu. utang lagi 100 miliar dikuruskan emas menjadi 500 miliar. Sehingga hutangnya menjadi 665 miliar. Lah dalam gugatan itu kan pasti setelah gugat kan ada mediasi kan. Lah pada waktu mediasi itu mereka berdamai, Pak Gun dan ibunya Padahal berdamai. pihaknya ada ibu cincin di situ. Aku nggak digugat. Nggak digugat dia. Aku nggak digugat. Jadi mereka ibu dan anak Jadi saling menggugat. saya tahunya Udah justru setelah Udah kurang saya keluar pihak. itu. Iya. Ini kayak di Pengadilan Negeri Surabaya ya. Harusnya Iya. NO, harusnya Harusnya isinya apa? ikut gugat Harusnya NO. NO itu bukan no, tidak dapat diterima. Ini Iya, spontan klik. dituduh suami istri berutang tapi hanya suami yang digugat, Gugat, istrinya si istrinya nggak yang ada. digugat Mereka gitu dalam loh. perkawinan hasil Ngawur satu itu. sim. Kemudian membuatlah satu perjanjian di notaris yang mana Pak Gun mengakui hutangnya 665 dan menyerahkan semua harta gonogini ini ke ibunya. Itu tanggal 6 Oktober. Selisih 10 hari dari perdamaian pertama. Perdamaian pertama ini Udah singkat cerita gini, itu udah dieksekusi belum? belum. Hartanya masih dikuasai oleh ibu sekarang? Enggak, harta Dikuasai dikuasai suami. mereka semua. Iya. Jadi saya ini Laporin penggelapan. ya setelah itu mereka kan memakai perjanjian ini dijadikan perdamaian dading seperti itu. Ya. Lah ini yang tadi saya Yang sampaikan. nggak bisa dading kan tadi nggak bisa, kurang pihak. Ya. Gus Hotman udah ngomong. Lah kemudian inilah yang saya laporkan ke Polda Polisi. Jatim.
Pak Gun dan ibunya sudah ditetapkan sebagai tersangka yang tadi Alhamdulillah, Pak Bro, puji ya, Tuhan, yang tadi haleluya. DPO ini. Kemudian saya juga sudah gugat secara perdata. Dalam gugatan itu Pak Gun juga tidak bisa membuktikan satu bukti dan satu saksi pun yang melihat bahwa ada utang 665 miliar ini. Dari si anak kepada ibu. Iya, SPT nggak ada. sehingga dari hakim memutuskan bahwa hutang ini tidak ada dan perjanjian itu harus dibatalkan, kan seperti itu. Nah, yang saya bingung tuh, dia udah DPO, udah dilaporkan, bikin perkara, dibatalin lagi, kenapa nggak ditangkap, orangnya masukin duri gitu. Surabaya. Oh, Ya. kok aneh. Kenapa, Bang? Lah setelah itu, Kenapa itu, Bang? Lah setelah Nadanya itu begitu. selisih 1 minggu. Gantian sekarang Pak Gun yang menggugat ke ibunya atas dasar dadeng Ini yang lama-lama kayak 665. iler keluar masuk lagi flu ya. Ya, 665 miliar ini jadi gini. mohon Debitur maaf. mengaku berhutang gitu. Jadi gini, kan perjanjian ini udah dinyatakan nggak ada. Ya. Suami saya sekarang menggugat ibunya, menyatakan bahwa hutangnya itu bukan 665 tapi 107. Nah ini, Dulu SD-nya nggak belajar matematik. tapi ya mohon maaf sekarang nih yang lagi jalan di pengadilan, mereka berdamai lagi. Dan saya mengajukan untuk intervensi masih belum diterima. Mereka berdamai lagi ya mungkin maksudnya mau buat Versi 2 versi lah. kedua Nah, lah. singkat kata kalau Kang Asep harusnya gimana ini Bu Cincin? Enggak kan sederhana. Pertama tadi dia harta gono gini. Persoalan terus digugat. Udah ketahuan ya nggak boleh kurang pihak. Sekarang ngulangi lagi, bikin utang lagi. Dulu utangnya udah nggak ada. Ini kan orang cari masalah. Harta bersama sih gugat. Harta bersama itu kan Mama sama AA itu kan. Ya AA-nya digugat, Mama juga digugat loh kan. Udah kalau Nggak bisa kurang pihak. sendiri, bukan. Bahasa hukumnya plurium litis konsorsium. Yang adalah Kurang pihak gugatan tidak dapat terima. Need on fund klik. Oke, akhir kata kita menutup kasus ini karena kita punya kasus sudah ini apa Gus Hotman silakan. Ya, tadi siapa nama narasumber kita yang cantik? Mbak Delia. Delia. Halo Bang. Delia juga terlibat masalah perceraian. Iya sudah. Boleh cerai. diceritakan intinya? Dramanya sih nggak, perceraiannya sih alhamdulillah lancar Ya. gitu. Dramanya sih ya mungkin ya perceraiannya karena waktu itu juga sempat naik ke media juga kan, Ya. kasusnya dari si mantan, itu aja sih gitu. Karena apa ya selama 1 tahun sampai 2 tahun coba hadapi sama-sama gitu, dan ternyata berat di sayanya gitu. Ada bagi harta gono gininya gitu. Waktu awal saya menggugat cerai, pengacara ada tanya gitu kan, gimana untuk harta gono gini dan lain-lainnya. Tapi saya dengan besar hati juga saya nggak minta apa-apa gitu, Yang penting karena cerai aja ya? saya cuma pengen cerai aja gitu. Karena Nggak minta apa-apa karena memang tidak ada apa-apa lagi. Tapi ya itu kan belum selesai nih ngomongnya Bang. Iya, Belum karena selesai. kalau ada Lamborghini di garasi kau pasti minta bagi 2. Jangan gitu. Langkah itu lumayan. Ya sudah tahu keadaan juga gitu kan. Jadi Ya. daripada dari pihak mereka juga dipersulit juga, jadi lebih baik saya uang Mas Saidah pun juga saya nggak minta juga. Tenang, ada AA lah. AA punya Lamborghini, rumah, gedung sate, gedung gulai, gedung tongseng, Asik, AA asik. punya. Jadi dalam perkara cerai ada saatnya istri itu memilih ya, tidak menuntut uang nafkah bulanan juga. Tidak, jadi sebelum bercerai pun juga saya sudah nggak dinafkahin juga. Itu akar dari permasalahan Oh perceraian. iya, itu juga Berarti salah Mbak satu Delia salah penyebabnya. pilih dulu ya. Iya, Kita kalau ketemu dengan Asep lebih dulu. Aduh. Jadi semenjak dia bermasalah gitu ya, bangkrut dan lain-lain, ya kita sama-sama lah. Saya masih bertahan, namanya suami istri ya, Ya. gitu kan. Bukan mentang-mentang suami susah, suami bangkrut langsung kita tinggalin aja. Ini gitu biasanya kan. begini nih. Oh, gitu ya. Kurang ngopi. Kopi, kata tuh. Biasanya Boris Mama minta sekarang kopi, Mama melawan minta ini. kopi. Aduh. Kalau AA dari dulu. Masa bagi 2 ini Terima 1 gelas kasih. Jadi dalam proses perkara cerai apa pengalaman berharga dibagi. yang perlu diketahui oleh para wanita seluruh Indonesia? Pengalamannya sih yang pasti saya serahkan semuanya ke hukum gitu. Ya. Dan dulu juga saya diurusin sama pengacara, dan untungnya juga dari pihak mantan suami juga dia membuat surat pernyataan gitu, bahwa dia menalak saya Ya. dan juga dia menyetujui apapun keputusan hakim, tidak datang ke sidang. Jadi waktu itu 2 kali sidang, alhamdulillah 5 bulan langsung putusan. Jadi kalau memang sudah setuju cerai, mendingan secara
gentle kedua belah pihak, ya udah Iya. setuju aja begitu. Pasrah Iya, saja pasrah gitu ya. saja gitu ya. Bahasa hukumnya paling gampang, ngajukan gugatan, pihak yang dilawan nggak datang, nanti diputus Iya perstek. itu. Iya. Digugat perstek. kabul, Ya, perstek betul. ke apa keadilan terkota biar cepat. Bagi Kang Asep- yang mau cerai datang kepada saya bikinkan. Nanti kita akan ada tips Tapi bagaimana. aku ada pertanyaan. Apa nih? Iya. Wanita secantik kamu, biasanya si suami nggak rela. Sesudah cerai, suka datang nggak suami ke rumah Nafak Tilas lagi mengulang Kenapa? Maksudnya apa pertanyaan itu? Ya. Maksud pertanyaan itu apa? meminta jatah yang seperti yang dulu gitu Oke, loh. kita break dulu sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot. Hot Room dengan topik harta gono gini berakhir di penjara. Gimana Ibu Cincin? Kasus Surabaya. Apa harapan terakhir? Harapan terakhir. Ya harapan saya sebenarnya Pak Gun itu, saya minta Pak Gun itu jujur. Ini suami ibu ya, Ya, mantan suami ibu artinya ya. kan nggak ada yang sulit dalam perceraian ini. Kenapa kita cerai juga baik-baik, saya juga nggak aneh-aneh, anak-anak juga butuh masa depan juga. Dia udah penjarakan saya. Dia membuat saya laporan nggak cuma satu, banyak laporan di Polda juga di Mabes. Kemudian dia bikin utang yang semacam itulah. Sekarang setelah pengadilan memutus kita bercerai di pengadilan negeri, dia banding di PT. Di PT sudah putus, dia banding di Mahkamah Agung menyatakan masih mencintai saya. Kasasi menyatakan masih mencintai saya. Maksudnya agar hakim menolak perceraian. Iya. Apakah arahnya kalau tidak cerai kan nggak jadi tujuannya? bagi harta, nggak Ah, jadi bagi iya, harta. iya, iya. Gimana harapan anak siapa nama lengkapnya? Lawrence. Lawrence. Apa harapan kamu sebagai anak putri dari Bu Cincin ini dari hasil perkawinan? Supaya papa bisa cepat sadar. Apa? Supaya papa bisa cepat sadar. Biar Terus? Supaya kasusnya papa biar mama cepat sadar. cepat selesai. Kasus cepat Biar selesai. Indonesia, hukum di Indonesia bisa berlaku lagi. Apa umur berapa sekarang? 13. Umur 13, seorang anak umur 13 menghimbau agar hukum di Indonesia ini bisa berlaku. Sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Karena anak umur 13 aja sudah tahu. Sudah merasakan adanya ketidakadilan ya. Oke, lanjut. Oke, sharingnya untuk kan kasus ini kan tidak hanya mungkin Mbak tadi gampang mulus, tapi kan banyak juga yang berkesusahan saat menghadapi kasus perceraian. Kalau saya sih mungkin kalau dibilang mulus-mulus, lancar-lancar aja mungkin sebelumnya sudah ada drama yang luar biasa. Ya misalnya apa? Itu yang tadi mau dikorek. Baru sekarang. Kan sebelum perceraiannya itu Yang adalah? karena si mantan suami itu sempat terkena kasus penipuan juga gitu kan, terkena kasus dan akhirnya sangat mengefek sekali ke rumah tangga yang akhirnya kami benar-benar berjuang habis-habisan, udah benar-benar habis-habisan gitu kan. Dan pada akhirnya terakhir juga yang saya menggugat cerai adalah karena selain akhirnya harta saya pun juga habis dan dia meminta saya untuk maju, untuk berhutang, untuk bekerja dan lain-lain dan pada akhirnya saya yang menafkahi dia kayak gitu. Jadi itulah yang pada akhirnya kita memutuskan untuk bercerai. Bercerai pun juga sebenarnya dari pihak dia juga lama sekali bilang iyanya, mau iyanya sampai dia membuat pernyataan itu lama butuh waktu gitu. Jadi setelah dia tahu bagaimana saya sudah menderitanya, baru dia ya sudah kita bercerai. Menyerah atas rumah tangganya. Makanya pas sudah perceraian juga harta gono gini apa saya juga ya saya nggak minta apa-apa karena memang sudah tidak ada apa-apa ya saya hanya minta pisah itu aja. Oke, Kang Asep, Ya, gini kan kaidahnya itu kan permudah nikah, persulit cerai. itu kaidah. Satu dulu. Kedua, dalam agama tertentu malah hanya Tuhan yang menyatukan, hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Betul. Satu itu. Nah, ketika memang rumah tangga bisa diselesaikan, artinya ada alasan perceraian di Undang-Undang Perkawinan penjelasan pasal 39, PP 975 pasal 19, ya kalau terpenuhi cerai bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, ketika perceraian perbedaan antara suami dan istri jangan sampai mengorbankan anak. Satu itu. Jadi utamakan kepentingan anak. Kedua, kalau kebetulan tidak ada harta dan ini menyangkut harta, jangan sampai yang dirugikan adalah anak sama istri. Nah, sering kejadian itu kan dia pengen menang sendiri si suami kayak Hotman tuh suka begitu kan. Nah, ingin menang sendiri. Gua belum pernah cerai. Oh, belum. Menampung yang cerai mau. Kenapa nunjuknya ke sini ya? Untuk itulah kita punya segmen satu lagi untuk bertanya kepada Bang Hotman. Boleh ya Bang ya? Bang Hotman menjawab. Belum Bang, diajak Bang, tanya, udah Bang, nanya Bang. pada datang. Ini saya tahan-tahan dari tadi ngaduk kopi sampai mau jadi jerawat nih. Lu mau gratisan aja lu ya apa kenapa? Mau cerai nggak? Oh, enggak. Enggak, jadi dulu kan saya pernah punya mantan pacar nih. Nah, pas Minta mau harta nikah. gono gini. Enggak, Pacar kok cerai? enggak pas mau nikah. Pas mau nikah, bapaknya bikin kontrak. Katanya kalau nanti cerai
hartanya nggak boleh dibagi 2. Jadi Perjanjian gitu, kontrak tuh emang boleh kayak gitu bang? perjanjian pranikah itu ya? Pranikah. Masa pakai Gimana kontrak tuh, kayak Lionel Messi saya? Pak hartanya. Iya. Yang normal itu kan perjanjian pranikah, yaitu perjanjian pisah harta. Tapi kalau yang you bilang tadi itu harta tidak boleh dibagi 2, berarti seolah-olah hanya ceweknya yang kaya, begitu? Iya. Dulu perjanjian pisah harta itu hanya boleh pada saat pernikahan. Sekarang ini sudah dengan putusan Mahkamah Konstitusi sudah boleh setiap waktu. Dengan berlakunya undang-undang kepailitan makin bahaya bagi seorang istri kalau suaminya dipailitkan, otomatis istrinya pun pailit kalau tidak ada perjanjian pisah harta. Maka perjanjian pisah harta ini gunanya agar nggak kebawa-bawa harta Jadi istri dan kalau anak ya. suami kalian berbisnis punya utang ke bank, padahal kan di samping itu kan waktu Anda mulai meniti rumah tangga kan sudah sering beli rumah, beli apartemen atas nama istri. Ingat kalau suami dipailitkan, semua harta istri kena. Jadilah itulah pentingnya prenup ya. Kalau tidak ada pranikah, jadi dari sekarang bikin. Sebaliknya bang, kalau yang ngajukan suami debiturnya, nah jadi tadi ya pailit. Kenapa? Sebaliknya, kan sama AA, minta pailit, harus izin ini kan? Benar. Ya. Debitur. Jadi bagi istri paling aman, tergantung siapa yang kaya. Betul. Kawinlah sama Hotman atau Asep, karena udah kaya. Jangan ini miskin. Oke, ada salah dong. Tadi Bang Single ya. Ada solusinya. Ada solusinya. Ada satu lagi mungkin boleh bertanya ya Bang ya? Oke, gratis. Monggo, silakan. Saya mau bertanya Bang Hotman, kalau seorang wanita menikahi seorang pria yang dikatakan laki-laki ini kaya raya, dan beberapa tahun kemudian laki-laki ini jatuh bangkrut dan meninggalkan banyak hutang. Si istri menggugat cerai dengan suaminya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah si istri ikut juga membayar hutang tersebut? Ya itu tadi yang saya terangkan. Iya, jawabannya iya. Kalau terhadap pihak ketiga, kalau tidak ada perjanjian pisah harta, suaminya bokeh, banyak utang, istrinya kaya. Ya, kalau terhadap pihak ketiga maka harta istri ini kena semua walaupun itu harta bawaan. Ya. Apalagi kalau suami dipailitkan, istri pun ikut dipailitkan, termasuk harta bawaannya yang dulu dibawa dari orang tuanya juga ikut dilelang di perkara pailit. Jadi memang budayakanlah bikin perjanjian pisah harta sebelum menikah. Walaupun kalian bisik-bisik nanti walaupun pisah harta tapi kenyataannya bersatu. Tapi dari segi hukum sudah waktunya. Gus, itu bahasanya kan hutang suami, hutang istri. Ya. Makanya sebelum itu bikin perjanjian bukan kita nggak percaya nggak ada cinta di antara kita. Takutnya ada dusta di antara kita. Daripada pusing kita juga punya grafis buat Anda pemirsa mengedukasi bagaimana sih cara untuk membagi harta gono gini dengan adil. Monggo silahkan. Itulah tadi, sebelum kita menutup acara ini Bang Hotman, konklusinya apa? Jadi konklusinya adalah bahwa sekarang ini sudah ada perkembangan baru yang perlu diperhatikan oleh para istri atau sebaliknya juga kalau yang kaya istrinya perlu diperhatikan oleh suami bahwa dalam kalau tiba waktunya membagi harta gono gini sesudah cerai, sudah ada modus baru yaitu membuat gugatan seolah-olah si pihak salah satu suami atau istri ini seolah-olah berutang. Waspadalah. Ya, waspada kepada pihak ketiga, biasanya kepada orang tuanya. Sehingga nanti pada saat mau dibagi dua harta ini, jangan bagi dua dulu, bayar utang dulu gitu loh. Padahal itu hutang yang mungkin baru dibikin 2 menit lalu gitu loh. Ya itu salah satu modus yang harus diperhatikan ya. Dan juga kesimpulan juga adalah sudah diputus sampai Mahkamah Agung bahwa kalau suami istri tidak ada perjanjian pisah harta, maka tidak ada istilahnya pencurian sesama mereka karena harta itu adalah milik bersama. Dan jangan lupa kami masih mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami apabila Anda memiliki kasus apapun yang ingin dicurhatin ke Bang Hotman dan juga Hotroom. Monggo silahkan ke sosial media kami di IG Hotroom Metro TV dan juga ada email di bawah sini. Dan akun IG boleh dong dibonceng. Hotman Paris Official yang sehari-hari nama saya sekarang menjadi Gus Hotman Paris. Oke, akhir kata saya Ajeng Kamarati, Hotman Paris dan para narasumber
undur diri dulu. Sampai jumpa di Hot Room selanjutnya minggu depan.